Selamat datang semuanya, selamat datang di podcast terbaru di Indonesia, The Real World of Marriage. Dan podcast ini di-inspire dari buku yang sudah ditulis oleh tamu-tamu saya hari ini. Ada Pak Jim dan Ibu Rosita Tehusi Jarana. Kita say hi dulu ke mereka ya. Halo Pak, Bu. Halo Sela. Terima kasih atas waktunya bisa ngobrol-ngobrol sama saya. Sama-sama. Nah, hari ini juga tepat usia pernikahan mereka nih 25 tahun. Congratulations Pak Thank you. Jim Terima kasih. dan Bu Rosita. Terima kasih Sela. Memang terlihat dari guratan-guratan wajahnya. Oh gitu ya, Kelihatan garisnya. 25 tahun. Kelihatan garisnya. Kelihatan. Kelihatan sudah makan asam garam di dunia pernikahan gitu ya. Jadi untuk para pendengar podcast nih yang belum baca bukunya, tolong dibaca bukunya The Real World of Marriage. Udah dari judulnya tuh sudah terlihat bahwa yang dibahas itu pasti tentang pernikahan ya, masalah yang tidak pernah ada ujungnya. Oke. Udah bocor gitu. Tapi bener kan, when we talk about marriage itu ya begitulah ya. Tapi mungkin pertanyaan pertama, kenapa sih, motivasi apa sih di balik ditulisnya buku The Real World of Marriage? Mungkin Rosita dulu ya. Oke. Yang pertama-tama sebenarnya ditulisnya buku ini nih sebagai ungkapan syukur lah. Yeah. Ungkapan syukur bagaimana kita melihat kesetiaan Tuhan, dan karena anugerah Tuhan juga selama 25 tahun ini perjalanan kita yang ya luar biasa, terjal, curam dan sebagainya itu tetap Tuhan jaga sehingga hari ini kita bisa celebrate our silver anniversary. Dan kita ingin berbagi dengan banyak orang, lebih banyak orang lagi, pasangan-pasangan di luar sana, untuk mereka juga bisa belajar dari apa yang kami lalui dan apa yang kami alami. Iya. Gitu. Selama 25 tahun. Selama 25 tahun Iya. ini. Jadi kalau 25 tahun itu biasanya sih ya, kan dirayakan karena itu kan milestone yang Iya. cukup signifikan ya, biasanya dirayakan di hotel lah, makan-makan lah. Ini ternyata untuk kali ini berbeda ya, Pak Jim sama Bu Rosita dirayakannya. Iya. Saya rasa ini juga kita rayakan sama lebih banyak orang malah Iya. bisa mungkin ya. Karena situasinya juga nggak memungkinkan untuk mengadakan pesta, tetapi kami punya kami punya pandangan sedikit berbeda lah. Ketika kami usia 25 tahun, kami rasa ini waktunya juga kami melakukan sesuatu. Yeah. Karena apa yang Tuhan sudah bagikan ini kan nggak eksklusif ya Iya, buat betul. kita gitu ya. Jadi apa yang Tuhan bangun itu kita pikir ya ini good momentum lah Oke. untuk kita berbagi, membantu orang, menolong supaya mereka nggak perlu masuk ke lubang yang sama lah. Nggak sebabak belur Ya, kita lah. nggak perlu babak belur gitu ya. Perlu ada habis napas juga, tapi nggak sampai babak belur. Oke. Gitu. Iya. Nah, kalau untuk Pak Jim dan Bu Rosita nih, kenapa sih merasa perlu gitu loh untuk membagikan pengalamannya selama 25 tahun ini? Ya, pertama kami lihat karena kami kebetulan udah lewatin masa yang terburuk, Ya. sama sekarang kita memasuki babak kedua, adalah babak yang masalahnya tetap ada, masalahnya mungkin malah lebih kompleks, tetapi cara berpikir kami yang dirubah sehingga kami nggak melihat lagi masalah itu menjadi gangguan terhadap hubungan kita. Gitu. Iya, iya, Ya tentu kita masih suka berbeda pendapat, tetapi itu nggak seburuk atau sama sekali berbeda dengan di babak pertama kita. Gitu. Jadi itu sebabnya kita pengen tunjukkan gitu loh bahwa cara yang salah seperti apa, kemudian bagaimana transformasinya itu terjadi, itu ada prosesnya kita bagikan. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam babak baru yang lebih baik, itu gimana sih mengikutinya gitu. Ya, lewat cerita-cerita di buku itu. Kenapa concern banget nih Pak Jim sama Bu Rosita untuk mengenai pernikahan? Betul. Kenapa? Yang pasti kan kalau suami istri itu memiliki hubungan pernikahan yang kuat, itu dampak langsungnya pasti ke anak-anak. Iya, iya. Jadi kita bicara ini mengenai next generation. Betul. Kita bicara mengenai generasi kita berikutnya. Itu sebabnya very
very important. Pernikahan itu harus sehat dan kuat in order to have the next generation juga yang sehat dan kuat. Oke. Gitu. Dan kalau mungkin fakta saat ini terus terang memang kita prihatin banget karena melihat begitu banyak tren perceraian itu begitu tinggi, meningkat bahkan di kalangan orang-orang Kristen sendiri gitu. Apalagi di pandemi ini ya, di masa-masa pandemi ini gesekan makin banyak ya. Justru ancamannya sekarang ini lumayan besar di situasi pandemi karena pressure-nya kan begitu besar gitu ya. Dan ditambah di pandemi ini kan tidak ada mungkin orang yang hidup di generasi ini sekarang pernah mengalami pandemi itu. Jadi semuanya juga nggak tahu cara mengantisipasi atau cara meresponsnya pun banyak yang nggak ngerti juga. Betul. Ya. Oke, kita break dulu sebentar Pak Jim dan Bu Rosita karena kita akan kembali selepas yang satu ini. We'll be right back. Kembali lagi bersama saya Marcella Lumowa, dan untuk yang baru saja bergabung, ini adalah podcast terbaru di kota Jakarta di Indonesia, The Real World of Marriage. Saya kedatangan Pak Jim dan juga Ibu Rosita yang menuliskan buku tentang perjalanan pernikahan mereka selama 25 tahun, The Real World of Marriage. Nah, tadi kita sempat ngobrol apa sih motivasi ditulisnya buku ini. Sekalian ini menandakan 25 tahun pernikahan Pak Jim dan juga Bu Rosita. Nah, Pak Jim dan Bu Rosita selain menulis buku juga melayani banyak pasangan. Sudah more or less 7 tahun ya? 7 tahun. 7 tahun. Nah, biasanya apa sih problem yang mendasar dari pasangan-pasangan yang dilayani oleh Pak Jim dan Bu Rosita nih selama 7 tahun ini? Basically sebenarnya triggernya sih bisa macam-macam ya. Ada yang keuangan, ada yang pekerjaan dan lain sebagainya, anak dan lain sebagainya. Tetapi karena kita ini kan sebenarnya bukan professional counselor gitu ya. Kita ini hanya we call ourselves tuh sebenarnya is a working progressnya Tuhan. Jadi di mana perspektif kita terus dibangun dan itulah yang kita bagikan sih basically. Dan itu sebabnya waktu kita melayani pasangan-pasangan yang bermasalah itu kita tarik garis merahnya itu adalah ke masalah fungsi lah sebenarnya ya, gitu ya Ros ya. Jadi banyak pasangan itu yang tidak mengerti fungsi suami itu sebagai suami itu apa, fungsi wanita sebagai istri itu apa, itu banyak yang nggak tahu prioritasnya sehingga itulah yang membuat perselisihan mereka itu menjadi lebih tajam ketika ada masalah keuangan karena basisnya itu seperti itu nggak terbangun gitu, perspektif mengenai fungsi itu nggak terbangun dan juga perspektif mengenai bagaimana sebenarnya manusia laki dan perempuan itu didesain berbeda itu banyak yang nggak mengerti gitu. Jadi mereka pikir kalau nggak sama berarti ya udah nggak cocok. Jadi seringkali begitu. Gitu. Padahal bukan ketidakcocokan itu, justru karena perannya itu. Ya mohon maaf, kalau yang lebih ngeyel biasanya yang laki-laki atau yang perempuan? Sebenarnya tergantung to be fair itu sebenarnya can be both ya. Can be both sih. I see. Can be both sih. Saya mewakili istri. Ya, cuman yang saya perhatikan sebenarnya what make it worse itu ya karena saya laki-laki, I can say it from men's side ya. Laki-laki itu terlalu pride gitu ya. Jadi untuk mau belajar, mengakui bahwa dia lemah juga itu yang membuat akhirnya semakin sulit untuk berdialog gitu, ya. gitu. Sementara dari dari pihak istri ya, karena perempuan kan lebih banyak pakai perasaan kan? Baper. Jadi ya baperan juga gitu. Nah itu sih yang saya pikir cuma orang Manado doang loh yang gengsi. Nah, selain dibagikan lewat buku, ternyata Pak Jim dan Bu Rosita kan juga membagikan ini lewat podcast. Nah, alasannya apa nih? Atau itu? Alasannya kita pikir kita pengen lebih bisa menjangkau ya, bisa lebih menjangkau lebih banyak.
karena kalau kita cetak saja kan ya berapa bukunya, kemudian distribusi kita juga mesti pikirkan dan lain sebagainya. Jadi kita mencoba menyesuaikan dengan zamannya juga. Itu sebabnya kita mau orang bisa baca dan juga bisa mendengar, karena ada orang yang juga efektif untuk belajarnya dengan cara mendengar. Nah, kita coba cari bagaimana cara menyatukannya. Oleh sebab itu kita create untuk pelayanan ini, kita kemudian create satu website yang kita namakan On the Solid Rock. On Solid Rock. Di website itu nanti kita akan naikkan buku ini dan juga podcastnya. Jadi sehingga orang hanya berkunjung ke satu website, mereka bisa memilih untuk membaca atau mereka juga mau mendengarkan. Nah, sedangkan podcastnya sendiri sebenarnya lebih detail menceritakan, karena kan kalau bisa bicara kan kita bisa lebih detail menjelaskannya. Mungkin Rosita bisa tambahin tuh soal podcast. Jadi purpose-nya podcast ini, karena kan di setiap jurnal yang kita tulis itu selalu kita kasih take out dari event itulah, dari kejadian itu. Nah, podcast ini kita akan banyak lebih dalam lah membahas mengenai ya pelajaran-pelajaran yang didapat dari kejadian tersebut gitu. Jadi kita bisa, dan kita mungkin bisa relate lebih banyak juga dengan pendengar gitu. Case-case pendengar. Gitu. Jadi kalau misalnya Anda saat ini sudah membaca bukunya, pengen tahu lebih banyak pembahasannya, bisa mendengarkan podcastnya. Ya. Dan websitenya sendiri sudah ada ya Pak Jim dan Bu Rosita. Websitenya onsolidrock.org. Di situ bisa dilihat ada bagian podcastnya sendiri, ada bukunya juga. Oke. Nah, kira-kira siapa nih yang harus mendengarkan podcast dan juga membaca bukunya Pak Jim dan Bu Rosita sebenarnya? Buku ini sebetulnya ditujukan untuk semua. Jadi everybody kalau bisa membaca lebih baik gitu. Membaca, mendengar lebih baik, karena terutama tentunya yang kita targetkan memang pasangan menikah. Tetapi target yang lebih penting juga sebetulnya justru anak-anak muda yang mungkin saat ini sedang menjalin hubungan, merencanakan mau menikah. Karena seperti yang kita tadi bilang, bahwa kita ingin supaya lebih banyak orang lagi bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kita gitu. Gak usah ya sampai kejedot sendiri, mendingan biar kita aja yang kejedot. Jadi pendengar bisa langsung ambil, oh yang ini bisa kejedot nih, gak usah diambil. Jadi pasangan muda, pasangan menikah, pemuda-pemudi yang sedang dalam membangun hubungan. Dan saya pikir ini memang bagus untuk semua pasangan di usia perkawinan berapa saja. Karena banyak juga kita temukan ternyata banyak pasangan mereka berhenti pendewasaan hubungan mereka gitu. Padahal hubungan itu nggak bisa statis, hubungan itu harus semakin growing, semakin dewasa kan. Karena kan masalah-masalah yang kita hadapi juga akan terus meningkat gitu ya. Jadi dengan membaca buku ini atau mendengarkan podcast, mungkin kita bisa trigger gitu orang-orang yang mungkin selama ini hubungannya kelihatannya sudah mulai tidak konflik, tapi ya udah statis aja di situ gitu ya. Mungkin mulai secara serius untuk membangun hubungan mereka gitu. Oke. Nah, kan beberapa bulan terakhir ini ada drama Korea yang happening banget nih, yang ratingnya tuh tinggi sekali, baik di Korea maupun di Indonesia. Nah, drama Korea ini kan membahas tentang kehidupan pernikahan. Pertanyaan saya, apakah kehidupan ini terutama untuk mereka yang sedang menjalin hubungan dan ingin membina rumah tangga, apakah pernikahan itu sedramatis drama Korea tersebut? Karena di drama Korea tersebut itu ya kehidupan pernikahannya itu sangat dramatis, membahas begitu banyak aspek kehidupan pernikahan. Nah, kalau in real life apakah is that as dramatic? Saya rasa iyalah ya. Saya bisa bicara karena seperti yang tadi saya katakan di awal,
kita pernah lewatin 2 babak gitu. Di babak pertama kita tuh dramanya luar biasa. Wow. Dramanya tuh serius gitu. Nanti di apa namanya, di episode di dalam buku dan juga di podcast itu kita akan ceritakan gitu ya. Tapi saya ambil contoh misalnya ya saya pernah jatuh di dalam apa namanya, di dalam perkawinan. I'm being unfaithful to my wife gitu. Itu kan ya seperti drama banget gitu. Kalau dibilang ada perselingkuhan, ya ada perselingkuhan gitu. Jadi kalau tadi apa drama Korea itu? Drama Korea. Judulnya apa? Judulnya The World of the Married. Itu kan sinetron ya. Yes, drama. Nah ini in real life. Ya, nanti kalau baca cerita Jadi kita memang tuh ya memang dramatis. Memang seperti Tetapi biasanya kan kalau apa ya, drama atau sinetron itu kan dipanjang-panjangin gitu supaya menarik. Kalau di real life bagaimana Bu? Apakah ada titik selesainya dong, pasti ada titik. Ya kalau mau dipanjangin dramanya ya capek bener ya kalau in real life gitu. Jadi ya disitulah kita belajar. Intinya memang ada drama tapi ada pembelajaran juga begitu supaya kan. nggak jadi drama. Ya, supaya kasih perspektif gitu ya. Di real life itu dramanya mungkin bisa tahunan juga sih. In our case tuh ada periode-periode yang lumayan tahunan. Jadi supaya para pembaca dan pendengar tuh juga realistis lah, bahwa perlu kerja keras, perlu drastic change, nggak bisa perubahan yang setengah-setengah kalau pengen membangun sebuah perkawinan yang kuat. Gitu. Oke. Nah ini kan pendapat umum, orang selalu bilang begini, 5 tahun pertama tuh yang paling susah deh pernikahan. Lo bisa lewatin 5 tahun itu survive, berarti the rest of your marriage life itu will be okay. Nah, setuju nggak Pak Jim dan Bu Rosita? Benarkah notion itu yang mengatakan bahwa 5 tahun pertama adalah benchmark dari kehidupan pernikahan selanjutnya? Ya berdasarkan apa yang kita alami lah ya, itu nggak benar gitu. Itu mungkin ya menyesatkan. Ya itu kalau cuma 5 tahun doang habis gitu honeymoon terus, that's not real gitu. That's not the real world of marriage. Pasti. Ya jadi mau berapa lama pun kita sudah menikah, sebenarnya bukan tergantung dari sudah berapa lamanya, tetapi sangat bergantung kepada how much effort yang kita sama-sama lakukan untuk benar-benar menjalankan fungsi masing-masing, fungsi sebagai istri, fungsi sebagai suami. Itu yang menentukan gitu berapa lama dramanya. Jadi nggak ada ya patokan. Nggak ada patokan. Wah 5 tahun nih gue survive nih gitu, selanjutnya aman, nggak ada ternyata ya. Pak Jim mau menambahkan mungkin Pak? Saya rasa saya nggak setuju lah dengan pendapat itu, karena obviously pendapat itu membuat orang berhenti belajar. Membuat orang yang 10 tahun juga seperti yang tadi saya katakan ya nggak mau growing lagi, nggak mau growing relationshipnya, padahal Tuhan tuh dengan pertumbuhan usia perkawinan tuh Tuhan juga mau lihat kedewasaan terjadi, karena Tuhan siapkan hal-hal yang lebih besar juga gitu. Bagi perkawinan yang seringkali kita pikir ya udahlah segini aja tuh udah oke gitu. Jadi jangan sampai salah ini ya, karena kita tetap harus belajar sih. Ya, kalau memang ada pasangan yang udah nikah 5 tahun, setelah itu mereka bilang kita udah oke. Saya rasa what happened really is instead of mungkin kebanyakan yang kita pelajari masing-masing mulai apa ya istilahnya tuh kalau gitu shove it under the carpet aja daripada ribut. Jadi kompromi. Nah yang seperti ini biasanya nanti begitu ada pemicu baru langsung meledak gitu. Jadi nggak ada tuh omongan 5 tahun pertama kalau survive berarti nggak ada ya kayak gitu ya. Tetap harus waspada dan belajar. Nah contoh-contoh konflik apa sih yang dibahas di bukunya Pak Jim dan Bu Rosita? Contoh-contoh kira-kira ya, yang konflik bahas. macam-macam lah ya. Yang pernah kita bahas ya masalah keuangan lah gitu ya. Nah itu yang di launching ini kita keluarkan episode pertama itu ya tentang
konflik kita dengan isu keuangan. Keuangan. Itu dia masalah klasik Masalah di yang- dunia ya. pernikahan ya. Betul. Oke, kita semakin seru ngobrolnya dengan Pak Jin dan Bu Rosita, tapi kita akan break dulu. Kita akan kembali selepas yang satu ini. We'll be right back. Nah, lanjut lagi nih ngobrol sama Pak Jim dan Bu Rosita di The Real World of Marriage podcast kita. Waktu awal Pak Jim dan Bu Rosita menikah itu goalnya apa sih sebenarnya? Nah ini harus ngaku nih. Oh, oke. Kalau saya dulu waktu mau married, saya nggak punya goal yang spesifik. Oke. Karena ya sekali lagi waktu itu saya nggak punya perspektif yang benar mengenai perkawinan. Jadi waktu itu ya saya pikir ya udah waktunya, karir saya bagus, income saya oke gitu ya. Ya udah waktunya lah kita menikah gitu. Jadi setelah karir ya Oke. menikah. It's about time gitu ya, Iya, Pak. jadi Oke. waktu itu saya nggak punya goal itu. Actually saya mulai temukan goal itu ketika saya bertobat dan lahir Nice. baru. Saya akhirnya melihat the goal of marriage, dan Oke. sekarang ini saya lagi excited banget untuk membangun kehidupan perkawinan kita untuk mencapai goal itu, which is Oke. saya mau, goal saya adalah mewariskan nilai perkawinan ini ke anak-anak. Iya, iya. Kalau Pak Jim goalnya lebih kepada waktu dan kondisional gitu ya. Kalau Bu Rosita? Kalau aku sih sebenarnya mungkin waktu dari sebelum nikah, dari gadis itu aku punya gambaran keluargaku tuh nantinya kayak apa. Oke. Keluarga seperti yang gimana? Dalam bayanganku pokoknya keluargaku tuh semua yang melayani Tuhan, yang ya hidup takut Tuhan, sesederhana itu aja. Oke. Tapi ketika masuk ke dalam pernikahan, aku nggak ngerti caranya gimana. Ketika ternyata pasanganku nggak Nggak berfungsi dulu. bukan nggak berfungsi ya, kita komunikasi aja susah gitu. Oh. Jadi gimana mau nyampeinnya gitu. Iya, 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 Jadi iya, akhirnya iya. aku juga ya waktu itu diem aja, aku ya Pendem aku pendem aja itu Oke. gitu. Jadi Dan jadi, struggle dengan gimana nih ngadepin. jadi agak susah untuk diaplikasikan dalam kehidupan susah pernikahan ya. karena nggak ngerti Iya, gimana. iya. Lucu juga sih Pak Jimnya situasional karena situasinya lagi bagus. Iya. Sementara Bu Rosita ya pada akhirnya ketika menjalani pernikahan mulai terjadi konflik-konflik itu mulai usia pernikahan berapa tahun Oh, tuh kalau- Bu Rosita Pak Jim? Oke. Yang mulai merasa apa ya terganggu sih dengan wah ini konflik. 5 Ingat tahun nggak? kali ya. 5 tahun. Sebelum ya Karena di 5 tahun pertama jujur aja kita itu sangat sibuk dengan membangun karir masing-masing. I Kebetulan see. Rosita juga ya setahun 2 karyanya tahun juga pertama bagus. sih kita Ya. memang masih enjoy, benar-benar enjoy lah. Karena Honeymoon session ya. sebenarnya not really the honeymoon ya, tapi kita dua-duanya tuh lagi excited banget dengan karir I see. kita. Iya. Konflik itu definitely sih setelah Abi. hamil, setelah ada Setelah anak. hamil, ya. Nah Ah. itu Mulai tercetus konflik. Iya. Iya. Nah, kalau untuk Pak Jim sebaiknya nih Pak, kalau orang terutama untuk mereka yang sedang mempersiapkan Iya. pernikahan. Untuk seorang laki-laki yang nantinya akan jadi suami dan bapak, harusnya mereka punya goal dulu, menemukan goal dulu baru menikah, atau gimana nih Pak? Bagusnya, idealnya. Ya kalau dari pengalaman saya sih memang lebih baik dia memang punya gambaran yang clear mengenai kehidupan perkawinan yang dia mau gitu. Oke. Sehingga dia bisa cerita mengenai mimpi perkawinannya yang dia harapkan itu seperti apa kepada pasangannya sambil melihat gitu. Iya, iya, Cocok nggak nih mimpinya saya sama mimpinya dia gitu. Takutnya malah beda Iya ya. gitu. Karena Iya, kalau benar kami kan juga kebetulan ya kita kenalnya pada saat karir kami lagi bagus gitu ya. Jadi Iya, conversation di pacaran kami itu ya berputar di excitement tentang karir karir, gitu. iya, Jadi iya. kita nggak share yang itu, kita anggap nggak penting, itu nanti will follow gitu kan. Oke. Iya. It's very important tuh. Jadi Very tolong important, ya. disamakan goalnya antara suami dan istri ya. Jadi kalau lagi pacaran itu ya itu harus diobrolin Diobrolin gitu ya. ya. Jadi mimpi perkawinan yang menjadi gambarannya atau goalnya kita masing-masing itu kita perlu cek Mulai gitu. di Iya. Benar tuh, benar. Karena
kalau nggak sama kan lebih awal putus daripada baik daripada sudah menikah. Sudah gitu. terlanjur Iya. ya. Nah ngomong-ngomong mereka yang mempersiapkan pernikahan, selain daripada harus menyamakan goal, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan nih untuk mereka yang sudah siap memasuki jenjang pernikahan? Menurut saya juga menilai keluarga juga. Mm-mm. Ya kami kebetulan meskipun kami nggak punya goal, we share nilai keluarganya sama gitu. Sehingga itu jujur aja di dalam konflik-konflik kita itu sangat membantu. I see. Nilai keluarga itu, karena keluarganya Rosita dan keluarga kami itu ya support sekali gitu di dalam hal ini gitu. Jadi nilai keluarga kita juga mesti lihat. Oh. Banyak kan kita nggak pelajari nilai keluarga pasangan kita. Ternyata waktu ada konflik ya akhirnya jadi masalah keluarga besar itu gitu kan. Oke, jadi nilai dalam keluarga masing-masing ya. Ya, kita itu mesti sangat lihat ini penting. cocok nggak. Benar juga ya. Sama mungkin yang tidak kalah pentingnya juga itu untuk benar-benar harus benar-benar mau belajar mengenai makna pernikahan itu sendiri apa sih Oke. menurut Tuhan ya, apa desainnya Tuhan tentang pernikahan. Kemudian kalau aku perempuan nih misalnya, aku mau nikah tuh nantinya apa peran aku, fungsi aku tuh seperti apa, Kembali dan lagi ke kira-kira fungsi. iya, Betul. dan kira-kira tantangan-tantangan Ya, itu apa betul sih sih. yang bakal aku hadapi gitu. Nah ini yang seringkali mungkin kalau namanya lagi pacaran ya, jadi lebih besar romansnya sehingga semua itu ya baik aja gitu, sehingga yang dilihat tuh hal-hal yang menyenangkan, yang membahagiakan, dan seringkali mengenyampingkan Iya, gitu iya, untuk hal-hal yang harus serius dibicarakan gitu loh, bahwa Iya. Iya, jadi Terus, memang perlu berani sih. Pasangan yang mau menikah itu mulai perlu berani to speak the truth about relationship gitu. Jadi benar-benar harus berani ngomong. Honesty. Iya, saya ngomong begini karena ini yang kita lakukan sekarang. Right. We talk very openly about our our ideas, our feelings, sehingga masalah-masalah kita sih tetap ada. tetap gitu. ada. Tapi kita bisa menghadapinya gitu. Kita nggak killing each other, tapi kita together solving apa yang di hadapan kita. Jadi untuk Anda yang sedang mempersiapkan pernikahan, banyak PR-nya ya. Iya. PR-nya banyak. Oke, nah itu kan kalau yang mau masuk ke jenjang pernikahan. Tapi kalau yang misalnya pernikahannya sudah cukup lama lah, cukup matang gitu. Mungkin banyak pasangan yang berpikir kayaknya udah gak bisa diapa-apain nih pernikahan gue gitu karena sudah cukup lama. Nah ini is it true? Ada kata too late mungkin they hit a certain years of marriage terus kayaknya udah nggak bisa diapa-apain. Ya itu gimana tuh Mbak Jim, Bu Ros? Yang Ya pas. saya nggak bisa ngomong mewakili orang yang behalf of lagi them. Iya. itu ya, saya mungkin nggak bisa ngomong mengenai itu. Mungkin ada orang-orang yang mengatakan ya lu nggak tahu aja keluarga gue Iya. gimana gitu. Saya nggak bisa ngomong gitu. Tapi satu hal yang saya bisa bicarakan atau bisa tunjukkan lah sama Rosita hari ini, our marriage was beyond repair sebenarnya. Tapi kita ada di sini sekarang. Right. Itu saya kasih tahu bahwa there is nothing yang impossible selama 3 hal. Satu, Tuhan ada. Right. Gitu. Tuhan ada di dalam perkawinan itu. Dan yang kedua adalah kita izinkan Tuhan menjadi pusat dari perkawinan kita. Oke. Hal yang ketiga, kita berdua mau lakukan progres transformasi setiap hari. Setiap hari. Menurut saya itu aja. Tetapi kalau misalnya 3 hal ini tidak ada karena masih misalnya Tuhannya nggak ada, atau kalau ada Tuhannya masih Tuhannya nggak di center, ya susah juga. Kalau Tuhannya sudah di center tetapi mereka nggak mau belajar, berproses. ya juga nggak akan terjadi sih menurut saya. Yang terjadi sama kita tuh ya karena kita lewatin 3 Iya, tahapan itu. Saya
terus terang saya di awal-awal perkawinan ya Tuhan itu cuma jadi apa ya, safeguard aja buat saya, lifeguard gitu. Oke. Tapi until saya jadikan Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat saya, kemudian saya undang dia untuk menjadi Tuhan di dalam perkawinan saya, lalu saya juga mau belajar, perkawinan saya diubahkan. Iya. Ini nanti di bukunya untuk Anda yang belum baca ini pasti dibahas kan perjalanannya Pak Jim dan Bu Rosita. So Yeah. it's gonna be very interesting dan juga nanti kita akan bahas di podcast di episode selanjutnya ya. Oke, kita akan break lagi untuk relaksasi gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, we'll be right back. Masih ada saya Marcella dan juga ada Pak Jim dan Bu Rosita di The Real World of Marriage podcast kita. Dan untuk Anda yang pengen tahu lagu yang oke banget tadi barusan judulnya Night in Venice by Kevin MacLeod. Oke, kita kembali lagi ngobrol sama Pak Jim dan Bu Rosita. Nah, ketika menuliskan buku ini kan berarti you guys have to maksudnya flashback gitu, throwback ke 25 tahun yang lalu gitu. Yeah. Ini yang bagian yang paling sulit tuh waktu ditulis tuh bagian yang mana dan alasannya apa? Bagian yang sulit tuh ya bagian yang kita mesti cerita mengenai konflik terbesar sepanjang perkawinan kita. Iya. Itu sulit banget karena ya even mengingatnya aja saya tuh masih apa ya, malu lah. How can I be so stupid lah mungkin ya, atau begitu unbelievably ini ya, treat orang tuh sampai kayak begitu gitu, apalagi istri saya gitu. Itu berat. Waktu nulis itu kan pasti ada konflik-konflik gitu ya, Pak Jim dan Bu Rosita. Ada akhirnya terbit konflik yang baru nggak? Maksudnya kayak kamu sih waktu itu sempat ada begitunya enggak? Enggak ya. sih. Oh enggak. Puji Tuhan. Berarti udah solve semua nih Iya, ya. kita bener-bener reconcile-nya I see. sangat Tuntas. Right. Dan konflik tersebut akan kita bicarakan Yes. di Iya, episode dan di sini. ya. Maksudnya Di podcast yang ini, di ya. website ini sudah kita masukkan. Betul. Dan Iya. itu salah Hari satu ini. konflik terbesar ya. Iya. Jadi bisa kalau Anda penasaran nih salah satu konflik terbesarnya yang mana? Nah, itu nanti tolong dilihat di website ada episode yang judulnya Love on the Edge. Ya, judulnya aja udah Love on the Edge ya, Bu ya. Iya. Dari ujung tanduk banget. Oke. Nah, kalau pendengar setelah mereka mendengarkan podcast kita atau membaca buku kita, mungkin ada keinginan untuk berkonsultasi, apakah terbuka? Yeah. Pak Jim dan Bu Rosita? Sekarang ini kita terus terang lagi membangun model kan ya. Jadi memang untuk membangun ini kita coba lakukan apa yang bisa dulu ya, hal-hal yang memang bisa kita lakukan. Jadi yang kita lakukan adalah untuk sementara masih mengakomodir lewat Q&A dulu, Q&A yang ada di website. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di website, nanti kita akan balas juga lewat websitenya. Kemudian bagian pengembangan yang kita juga sedang pikirkan nanti ketika Q&A-nya ini sudah cukup banyak, mungkin kita bisa create satu podcast khusus untuk menjawab topik-topik yang spesifik gitu dari Q&A itu. Dikasih tahu lagi Pak Jim websitenya? Websitenya adalah www.onsolidrock.org. Oke, di situ bisa kalau misalnya Anda punya pertanyaan seputar konsultasi pernikahan bisa di-post di situ ya, nanti akan dijawab. Kalau misalnya ada pertanyaan seputar Pak Jim dan Bu Rosita atau bagaimana mendapatkan buku dan lain-lain bisa DM di Instagramnya ya? Instagram itunya Instagram kita akunnya namanya @onsolidrock.id. Oke. onsolidrock.id, nanti bisa lihat lah di layar di situ. Follow. Tertera di situ. Follow. Betul. Nah, harapannya Pak Jim dan Bu Rosita nih dengan diterbitkannya buku ini dan juga diluncurkannya podcast The Real World of Marriage.
harapan kita sih sebenarnya supaya orang tetap bergairah mengenai perkawinan, karena terus terang perkawinan ini adalah salah satu hal terbaik yang Tuhan juga create di dalam kehidupan kita, among begitu banyak hal baik yang Tuhan ciptakan ya. Tapi perkawinan ini adalah one of the best konsep yang Tuhan introduce ke dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan dengan membaca cerita itu kita tetap real dengan kondisi-kondisi yang harus kita hadapi, tetapi excited karena bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bu Rosita mau ditambahkan? Iya, intinya kita mau supaya lebih banyak orang lagi berpengharapan. Karena kan ya dengan kondisi dunia yang saat ini kelihatannya nilai-nilai pernikahan juga sudah semakin saru gitu ya. Sepertinya sesuatu yang tidak lagi dilihat sebagai sacred atau penting. Kita harapkan melalui ini orang-orang bisa punya pengharapan yang baru bahwa di dalam Tuhan tuh gak ada relationship yang too broken untuk bisa di restore. Dan bahwa pernikahan itu kalau Jim tadi bilang itu hal yang sangat konsep terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Yes, karena kalau kita lihat di Alkitab konsep komunitas pertama yang Tuhan ciptakan itu kan keluarga. Pernikahan artinya itu sangat-sangat penting. Benar. Untuk carry on apa yang Tuhan purpose-kan bagi kehidupan umat manusia gitu. Jadi itu sih yang kita harapkan semakin banyak orang berpengharapan. Jadi tidak mudah give up ya. Tidak mudah menyerah. Tidak mudah give up. Betul. Jadi untuk Anda yang belum membaca bukunya, silakan dibaca di The Real World of Marriage, bisa mendengarkan podcast. Jadi podcastnya ini kita akan membahas lebih dalam ya di setiap episode di buku yang sudah dituliskan oleh Pak Jim dan Bu Rosita. Silakan klik di websitenya karena episode Love on the Edge itu sudah hadir ya. Oke, so terima kasih Pak Jim dan Bu Rosita untuk waktunya. Thank you, sudah Sela. ngobrol-ngobrol dengan juga. kita di sini. Jangan lupa check out websitenya onsolidrock.org ya, ORG. Di situ sudah ada Love on the Edge, bisa dibaca di situ. Nanti ada podcastnya juga. Nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan kita lagi ya. Congratulations once again on your anniversary yang ke-25. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.